Tengku Hasballah Ali atau sering dilakap dengan sebutan Abu Hasballah Ketapang. Setelah pulang dari menuntut ilmu agama dari satu pesantren ke pesantren lainnya, Abu menuntut ilmu agama kepada berbagai ulama yang ada di Aceh maupun yang ada di luar Aceh. Sekarang beliau mengabadikan ilmunya dan juga membangun sebuah pesantren atau dayah salafi yang bernama Darut Thalibin. Abu Hasballah sebagai ulama sudah mulai terlihat ketika dia meninggalkan Nisam seusai menamatkan sekolah rakyat. Suatu pagi masih dalam basahan kesejukan embun pergunungan, lelaki itu menempuh perjalanan jauh meninggalkan negeri Pasir, menyinggahi Kutaraja, lalu mendaki ke angkeran Gunung Grute. Demi mencari ilmu berkah, di sanalah, di bawah kaki Grute, di pesisir Samudra Hindia, pada sebuah dayah salafi bernama Budi ataupun Bahrul Ulum Diniyah Islamiyah Lamno, Tengku Hasballah muda menetapkan pijakan kaki. Dia memilih menuntut ilmu pada ulama di negeri Daya, Abu Ibrahim Lamno. Meski sering terlihat tertidur ketika sedang mengikuti pengajian, Abu Hasballah tidak lazimnya manusia lain. Dia langsung bisa mengulang membaca kitab ketika sang guru meminta. Beliau langsung bisa, ujar salah seorang teman sepengajian. Berkat dan kecerdasan Tengku Hasballah terlihat jelas di pesantren Budi Lamno. Tidak heran, seusai melalui kelas 6 pengajian, dirinya sudah dipercaya mengajar para santri pada kelas di bawahnya ketika guru yang bertugas berhalangan. Kepercayaan yang diberikan kepada Abu Hasballah ketika muda merupakan sebuah pengakuan terhadap kecerdasan lelaki dari negeri Pasir itu oleh para guru-guru di negeri Daya. Berbeda dengan kelaziman, Tengku Rangkang atau guru yang lain harus mempersiapkan dahulu materi pengajian. Tidak demikian dengan Tengku Hasballah. Dia cukup hadir di antara para santri lalu langsung mengajar. Semua materi kitab mengalir lancar dari kefasihan lidah putra Pasir tersebut. Selama mengikuti pendidikan di negeri Daya, Abu Hasballah juga sempat menjadi buruh tani bersama para santri lainnya pada sawah penduduk sekitar. Pada masa panen raya, Tengku Hasballah muda menyingsingkan lengan, memegang sabit memotong setiap jumput padi di persawahan Lamno. Dari hasil pekerjaan itulah dirinya membiayai hidup selain mendapat infak dari para penduduk sekitar. Begitulah sekelumit perjalanan Abu Hasballah di masa mudanya. Pada tahun 1983, dirinya kembali ke Nisam atas permintaan penduduk setempat untuk memimpin dayah Darut Thalibin, sebuah dayah yang didirikan oleh ayahandanya beliau bersama masyarakat setempat. Perjalanan pulang ke kampung halaman itu sendiri juga membawa sebuah cerita unik. Tepatnya pada tanggal 27 Syakban, Abu Hasballah tidak langsung pulang ke Ketapang karena di dalam perjalanan itu ketika melintas sebuah desa, beliau melihat ada kegiatan Pehrabai. Padahal malam itu bertepatan dengan perayaan agama lain. Jadilah Abu Hasballah meneruskan ke Pantol Labu. Baru kemudian dia pulang ke Nisam. Di tengah kehadirannya mengajarkan kalam Allah di perdalaman Nisam. Dan akhirnya Abu Hasballah mendapatkan jodoh di tanah kelahirannya, seorang dara Pasir Mursyidah binti Haji Nurdin Wahid, putri pemuka masyarakat setempat. Bersedia disunting Abu Hasballah, padahal di saat itu usianya sudah tidak muda lagi. Lun pikir sitkahana sotungli, saya pikir tidak ada lagi yang mau, cetus Abu Hasballah menanggapi perkawinannya itu. Kehadiran Abu Hasballah membina pengajian kemudian terusik pada penghujung tahun 80-an. Pergalokan berdarah antara gerakan Aceh Merdeka dan Perintah Jakarta pecah.
Perang itu mengusik ketenangan Nizam. Kesejukan embun pagi di rona subuh berubah menjadi ketakutan. Di antara kecamatan penduduk itulah Abu Hasbalah tetap bersama masyarakat. Warga kala itu sudah tidak berani lagi turun ke sawah. Kebun ditinggalkan. Sebuah kegelisahan muncul oleh adanya sebuah anggapan orang yang ke sawah dan berkebun dianggap sebagai informan pihak yang terkait. Dikala itulah dengan sendirinya Dayak Darut Thalibin menjadi tempat pengungsian warga. Di antara rasa takut para warga terhadap kondisi perang, Abu Hasbalah membolisasi bantuan kepada para pengungsi dengan dibantu oleh para santri dan masyarakat lainnya. Abu Hasbalah diyakini memiliki karamah. Sosok Abu hanya bisa ditemui dengan niat yang baik. Pernah terjadi beberapa orang yang ingin bertemu dengan Abu tidak kesampaian, walaupun waktu pertemuan sudah direncanakan. Tetapi ada saja yang menyebabkan pertemuan itu gagal terwujud. Kata Tengku Mustafa, seorang yang sering mendampingi atau kadim Abu Hasbalah di saat berpergian. Abu Hasbalah juga dianggap bisa memprediksi kelebihan seorang sejak lahir dan kesuksesan seseorang dalam meniti karir. Masyarakat juga percaya air rajahan Abu bisa meredam kenakalan anak-anak dan remaja. Karenanya Abu Hasbalah menyediakan air rajahan dari wirid Yasin setiap usai salat maghrib untuk penduduk yang datang, dan beliau juga menyediakan waktu khusus untuk masyarakat di hari Jumat yang dimulai dari pagi sampai datangnya waktu salat Jumat. Begitulah kehidupan Abu Ketapang di sela kesehariannya memimpin Dayak. Sebuah Dayak yang jauh dari lintas ramai, terletak tepat di pertengahan Nizam, jauh di belakang komplek PT Arun, bersentuhan dengan kecamatan Muara II, dan lokasi tepat di Kampung Payat Cotring yang pernah heboh di masa konflik. Yang menguatkan, yang melewat dan dengan punya iman, dengan la ilaha